dari P3 sampai P4 dan lembaga segala PAUD posyandu. Jadi kami dalam menyusun nanti dari desa, nggak usah lagi yang bertanya-tanya. Jadi kalau udah ada itu apa rencana, apa yang mau bikin sama-sama lah kita ngomong. Jadi kalau prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 ada 3 kategori. Tapi jelasnya silakan Pak Kadis baca di Permendes nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Yang pertama, rekomendasi hasil pendataan SDGs. Yang kedua, rekomendasi indeks desa membangun. Dan yang ketiga ini yang mungkin kita paparkan pada hari ini, yaitu aspirasi masyarakat. Tentunya sebelumnya bahwa aspirasi masyarakat ini sudah masuk dalam RPJM 6 tahun kepala desa. Cuma mungkin ada hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan pada tahun-tahun belakang, maka boleh dilaksanakan pada tahun yang akan datang, tahun 2023. Nah itu juga nanti kalau dilihat lagi dengan kewenangan, batas kewenangan desa. Jangan sampai batas kewenangan desa tidak boleh, tidak ada, tapi justru kita menganggarkan, nanti malah cacat hukum kita. Jadi temuan, nah ini yang kita harapkan nanti dengan desa. Terus alhamdulillah Bapak Ibu semua, tahun ini agak beda dari tahun 2023 agak beda. Karena mungkin banyak keluhan-keluhan dari desa. Nah untuk tahun 2023 nanti bisa dana desa ini digunakan untuk operasional desa, tapi hanya di batas maksimal 3% dari pagu dana. Jadi kalau 1M berarti hanya 30 juta, hanya 3% boleh. Kalau yang belakang-belakang tidak boleh operasional. Tapi dana operasional itu dibatasi. Ada kategori yang harus dibiayai oleh 3%. Nah, maka di dalam Permendes ada jelas. Itu yang ketiga. Terus yang keempat nanti juga perlu kami sampaikan dengan Pak Kades, dengan perangkat desa, terutama dengan Sekdes, untuk perubahan APBD. Insya Allah kita masih menunggu peraturan Bupati, karena Bapak Ibu tahun ini udah 3 kali perubahan APBD, 2 kali perubahan APBD sekarang. Nah itu yang terakhir tuh, nunggu pembuk lagi, mungkin sampai bulan November baru kita genap. Padahal di desa udah gencar tuh, udah harus melaksanakan kegiatan. Maka kami mengharapkan ke desa masa nunggu perubahan. Pokok kegiatan yang dianggarkan laksanakan. Nah untuk yang kedepannya Pak Kades tolong perhatikan juga masalah stunting. Karena Punut ini memang masih merah, malah mungkin ranking pertama se-Kapuas Hulu. Jadi ini yang mungkin sedikit yang perlu kami sampaikan. Nanti secara teknis Bapak Ibu, Pak Kades, silakan koordinasikan teknisnya kepada pendamping desa dan pendamping lokal desa. Nah nanti kami upayakan, karena memang di Permendes ini sudah sangat jelas, walaupun COVID ya memang tidak ada dianggarkan harus sekian %, tapi ada mitigasi masalah bencana dan non bencana kalau kami melihat dalam Permendes ya. Nanti bisa dialihkan dia. Terus masalah stunting juga di desa siaga silakan, cuma SDGs juga harus segera dilaksanakan. Nah, cuma yang kami harapkan forum-forum seperti ini juga harus dianggarkan dalam APBD. Nah tadi juga disinggung oleh PPD tentang BUMDes, juga kami mengharapkan kepada BUMDes harus ekstra aktif dalam pelaksanaan pengelolaan, karena sudah 2 tahun ini kami melihat Permendesnya turun, justru yang mau dikembangkan BUMDes. BUMDes ini adalah untuk kita pokokkan, menggali gagasan dari semua perangkat desa, unsur masyarakat, untuk bagaimana kita merencanakan pembangunan yang akan kita laksanakan di tahun 2023. Gagasan itu bukan hanya dikeluarkan oleh orang desa Magang, tentu ada dari pemuka masyarakat, kaki masukan saran dari lembaga-lembaga, baik itu lembaga seperti BPD, Majelis Taklim, ibu-ibu PKK, dari pendidikan, dari kesehatan. Nah,
agar tentu kita pokokkan apa yang kita usulkan untuk di 2023 tentunya mengacu pada prioritas penggunaan dana desa yang telah seperti telah ditetapkan di Permendes nomor 8 tahun 2022. Di Permen nomor 8 itu banyak yang harus kita lakukan itu, seperti pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelola badan usaha milik desa itu BUMDes. Sebenarnya BUMDes sudah menjadi ujung tombak gitu. Apa yang harus kita lakukan ke depan, dari itu sudah ada ancang-ancang. BUMDes sudah terdaftar di Kemenkumham. Harapan kami ke depan dengan pengurus BUMDes yang baru itu ada terobosan-terobosan yang bisa dipakai meningkatkan usaha tidak untuk BUMDes dan untuk masyarakat. Tentunya dalam itu kami mohon dukungan dari kita semua, memberikan masukan, memberikan semangat dan sidak atau gitu apa yang bisa kita kerjakan biar tentu telah berkembang tadi kan. Terus dana itu bisa digunakan untuk perbaikan data SDGs. Itu adalah yang pernah kami lakukan ke rumah-rumah. Nah, selaku di tahun 2021. Cuman temuan kami di lapangan, banyak masyarakat yang mengacuhkan SDGs itu. Padahal SDGs itu salah satu dari penggunaan dana prioritas dana desa itu. Kan ada dana operasional pemerintahan desa 3%. Itu kami tidak bisa merincikan penggunaan itu karena itu dunia udah maju, tinggal klik di YouTube keluar. Cuma pendanaan desa 3% itu sepertinya lebih ke dana operasional kepala desa. Dalam arti kata bukan dia untuk kepala desa, tidak bisa pakai ATK kali itu, tidak bisa pakai pulang kantor kali itu, tapi bisa misal ada warga kita kak putus bau, warga sakit bisa dipakai. Nah, tentunya tentu nak bisa lah lalu semua mau tadi deh. Misal ada masyarakat kita kat dirujuk, nisi apa nama tu kekuatan biaya itu bisa dipakai itu. Ada masyarakat kita nak berprestasi, ini yang akan kami kembangkan. Ada masyarakat kita berprestasi, misal dia juara apa kami di masjid, itu bisa. Dan ada desa beri apa nama reward. Ada anak-anak kita yang bisa berprestasi di olahraga, anak desa bisa beri reward. Itulah dari dana 3% itu. Jadi untuk pencegahan stunting, sebenarnya pencegahan stunting itu memang dah lama kita laksanakan. Cuman itu tidak ada pos yang ngacu kiat. Cuman kalau dari memberi makanan tambahan ke balita apa segala lewat posyandu itu mungkin salah satu deh bagi untuk penanganan stunting. Cuman kemarin laporan dari KPM untuk desa Bukit Tengah, alhamdulillah stunting itu kosong. Menurut laporan dari KPM, kena stunting itu data yang di posyandu. Kalau udah 2-3 bulan biar aku ditimbang nak naik, itu udah ada indikasi ke arah ya deh Pak Ji. Cuman kadang-kadang dilema kami di posyandu itu ada masyarakat ibadah ya, kadang ibu-ibu lalu maju. Padahal stunting itu bukan gak ada, waktu mungkin dia tuh dari penau, natalan naik timbang. Cuma catatan di buku posyandu tetap bahwa tak bulan sekian biar tuh nak naik timbangannya tadi, kan? BLT masih kami mantau itu, cuma nak ditentukan 40%, dia maksimal 25%, dan itu diutamakan untuk keluarga miskin, lanjut usia dan miskin ekstrim. Kami aja nyebut apa nama panduan dulu, nana kami mantau lah PMK yang kata pakai dimasuk dan tidak 3 atau apa-apa, nana kan. Terus dana desa juga bisa dilaksanakan untuk pencegahan bencana. Kalau kita gitu ngisi, jaranglah bencana. Kalau banjir mungkin belum dikatakan bencana. Cuman ada non bencana alam. Seperti misal kita pencegahan malaria, anak kita mau sifat pakai itu sudah kita gawa, itu bisa kita gunakan dana desa untuk tahun 2023 anak kan. Bukan kita untuk penggunaan dana desa 2023 anak. Jadi kami harap anak para lembaga itu usah pakai mulut magang kalau mengajukan hutan ke desa itu deh. Kalau macam lembaga itu silakan bikin proposal atau adalah catatan-catatan. Cuma kalau BUMDes harus proposal ya. BUMDes harus proposal apa yang akan diajukan ke tahun 2023, silakan bikin proposal. Proposal itu acuan kayu untuk memberikan dana ke BUMDes.
Rencana desa di 2022 baik yang akan terrealisasi itu akan menjadi prioritas di 2023 penuh seperti fisik. Mungkin karena ada fisik jembatan masjid itu mungkin dalam 3-4 bulan itu sudah dilaksanakan yang arah hulu ya deh. Nah, dan kemarin kami lagi bertahu dulu dengan Haji Olay kemarin Kak Mori ngetak juga nambah mania itu situan anak kan itu akan menjadi prioritas kalau situan anak ya mungkin memang desa lah anak nguruskan yang tadi kan. Terus TBA tempat wudhu TBA itu dan teras TBA pernah kami mantau teras TBA itu kalau nak dilantai ke papan takut juga biar banyak rubuh dah. Mungkin itu akan menjadi prioritas kita juga anak deh. Terus pasar desa BUMDes, pasar desa itu sudah diajukan di tahun 2020 kemarin. Teman bukan kami nak merealisasikan tentu dulu, kami lihat dulu pengurusan BUMDes itu. Kadang-kadang tentu BUMDes itu bukan hanya bekerja magang, tapi dia minta laporan juga. Laporan itu yang penting. Bahkan kami udah BIMTEK atau camat sedang nggak laporan ini Pak Sius. Jadi harapan kami BUMDes itu 3 itu di samping tahu bekerja secara fisik tulang tadi, di samping juga ada yang bisa administrasi. Karena kita kalau di audit kita tuh jarang nggak mantau Pak fisik. Pembukuan itu dulu. Insya Allah kalau pembukuan itu beres, insya Allah kita aman tadi kan. Jadi harapan kami ke depan pasar desa itu bisa tetap kita masukkan ke perencanaan kita. Karena itu kami belum bisa menetapkan prioritas di mana nak kita kan ada mesti lagi demo penetapannya kan, atau mau tentu tetap kita masuk juga. Bagaimana prioritas dengan dana desa tahun 2023 dengan keluarnya peraturan pemerintah nomor 8 Permendes nomor 8 tahun 2022 tentang penggunaan dana desa tahun 2023. Tapi ada beberapa item yang tadi di situ dijelaskan. Termasuklah BUMDes, kemudian termasuklah upah yang minimal 50%, kemudian ada juga yang namanya PLT, bagaimana kelanjutannya dan lain sebagainya. Tapi yang jelasnya yang pasti riskan atau yang pasti menjadi pertanyaan itu adalah pasti PLT pertama. Bagaimana PLT di tahun 2023? Bagaimana pola-pola pelaksanaannya atau pola-pola penyalurannya? Pasti itu menjadi pertanyaan. Maka di tahun 2023 itu kemarin sempat juga menjadi pertanyaan dari DPR ke Kementerian Desa, bagaimana sih pola-pola PLT itu. Jangan sampai PLT itu menjadi konflik sosial yang ada di desa. Jadi makanya di tahun 2023 difokuskan pada kemiskinan ekstrim. Bukan lagi yang namanya COVID, tidak, tapi dia lebih pada kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim ini adalah ada kategori yang di Permendes itu. Nanti silakanlah dibacakan lagi, dibaca oleh Bapak Ibu yang ada akses internet, silakan download itu bagaimana pola-polanya. Jadi tidak lagi kita berbicara sama saya terdampak COVID dan sebagainya, tidak, itu tidak lagi kita berbicara pada COVID, tetapi ini memang kemiskinan yang ada di desa. Kemudian yang perlu saya jelaskan upah 50%. Sebenarnya ini bukan baru, di tahun sebelumnya juga udah 50%, di tahun 2022 juga udah 50% sebenarnya. Tapi di situ tidak dijelaskan secara langsung persenan di sini angka, tapi dia dalam bentuk tertulis. Yang dimaksud 50% sini bukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik dalam artian rehat jembatan langsung 50% tidak, tetapi dia lebih pada pemeliharaan atau kegiatan-kegiatan yang gotong royong. Misalkan kita di desa ada lahan kosong, mau ditanami jagung misalkan, maka biaya penebasan, biaya daripada penyemprotan sampai pembersihan dan lain sebagainya itulah dikatakan upah, bukan sifat-sifat yang fisik. Kemudian yang kata pemeliharaan, misalkan kita ada gedung ini mau kita cat ulang, nah, itu kan besar upahnya. Hal-hal seperti itu yang dimaksud dengan 50%.
Tetapi kalau kegiatan-kegiatan fisik seperti bangunan yang dari baru itu tetap dihitung secara normal. Tidak semua hal yang dikatakan 50% itu semua kegiatan dimasukkan itu. Maka di bab 3 itu pada penetapan prioritas penggunaan dana desa, di bab 3-nya, kemudian ada di poin C-nya itu pada karya tunai desa, kemudian di bagian ke-6 itu jenis kegiatan pada karya tunai desa meliputi antara lain yang A. Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan, pemanfaatan lahan kosong milik desa untuk tanaman pangan. Nah, itu tadi yang dimaksudkan seperti itu. Jadi bukan serta-merta ada bangun jembatan langsung 50% kami bukan seperti itu. Maka kalau hal-hal seperti itu bukan pola-pola pada karya tunai desa. Yang sudah sampaikan yang jelasnya kita hari ini adalah proses perencanaan. Di proses perencanaan ini semua hal bisa dimasukkan, nanti disaring lagi, dilihat kembali sesuai kita dengan regulasi apa yang kita rencanakan hari ini. Maka setelah ada perencanaan ada yang namanya proses penetapan. Nanti di penetapan lah itu dijelaskan lagi. Misalkan kita hari ini ada rencana mau bangun pasar desa melalui bumdes, tetapi ternyata di regulasi tidak membolehkan, atau contoh tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kades, desa mandiri memang melalui Zoom meeting kemarin dan juga ada banyak info-info bahwa desa mandiri boleh membangun yang namanya kantor desa atau rehab kantor desa dari dana desa. Tetapi setelah sekian lama proses perencanaan ini ternyata belum ada aturan baku membolehkan atau tidak. Maka nanti di proses penetapan ini disampaikan kembali. Di Permendes dikatakan ada prioritas untuk dana desa di tahun 2023 di poin ketiga itu penurunan stunting. Di poin ketiga penurunan stunting dan data yang hasil survei gizi kami pada bulan Maret tahun 2022, Desa Gunung Tengah ini sekecamatan Bulir menduduki peringkat keempat terendah. Jadi setelah Desa Pangau, Nangatuan, kemudian Pangawil, keempatnya adalah Desa Gunung Tengah. Dari data yang diambil itu jumlah yang diukur itu ada 16 balita. Dari 16 balita itu 7 orang kategori stunting. Jadi sekitar 43,8%. Jadi karena desa kita juga menjadi peringkat keempat, memang ini tidak diambil data secara keseluruhan dari bayi balita, karena memang waktu survei gizi ini adalah mereka datang ke rumah dan yang ditemui adalah bayi balita dari keseluruhan. Untuk target Desa Gunung Tengah sebenarnya jumlah bayi balita itu saya kurang tahu, mungkin kader posyandu lebih tahu jumlah keseluruhan bayi balitanya. Jadi di sini diambil sekitar 16 orang. Kalau misalnya jumlah balita desa itu 50-an lebih, berarti hanya 50% hanya diambil, berarti menggambarkan sedikit secara keseluruhan. Dari data ini maka kami dari pihak kesehatan juga mengusulkan dan merupakan prioritas dari dana desa. Memang selama ini kita selalu melakukan PMT dan PMT dan PMT, kemudian makanan tambahan. Pemberian makanan tambahan ini sebenarnya yang perlu kami sampaikan juga di sini memang bukan merupakan suatu istilahnya pencegahan utama, tapi adalah salah satu ibarat kata orang usaha dari pihak pemerintah untuk mengurangi yang namanya stunting ini. Dan jadi dari kami ada mengusulkan mungkin selain PMT, karena PMT ini sebenarnya memang kita dari setiap tahun biasanya mengadakan untuk kader, pelatihan untuk kader di kabupaten untuk pemberian makanan tambahan menggunakan produk lokal. Jadi memang
kawan-kawan yang dari kader posyandu ini yang mengikuti pelatihan biasanya udah dikasih tahu produk lokal apa yang bisa digunakan untuk pencegahan stunting. Jadi untuk menindaklanjuti ini ke bawah inilah yang selalu jadi kendala buat kita, karena memang pihak puskesmas tidak ada penganggaran yang untuk melakukan pelatihan dari kader yang sudah dilatih di kabupaten, karena biasanya dianggarkan hanya 1 orang pasukan. Jadi untuk ke masyarakatnya, karena memang selama ini kalau kita lihat posyandu kan 1 bulan hanya 1 kali. Jadi kalau makan yang bergizi dikasih oleh desa hanya 1 kali itu sangat-sangat mustahil untuk mencegah stunting. Jadi alangkah lebih baik kalau kami mengusulkan dari desa bisa menganggarkan untuk pelatihan terhadap ibu-ibu atau orang tua dari bayi balita yang bukan stunting aja, tapi yang mempunyai bayi balita terutama di bawah 5 tahun, supaya di rumahnya bisa melaksanakan menu-menu ini sesuai dengan gizi yang diprioritaskan. Yang menjadi narasumber boleh silakan apakah pihak puskesmas atau kabupaten ataupun misal kader posyandu yang sudah dilatih di kabupaten, karena memang selama ini kita selalu menjadi kendala untuk ke masyarakatnya. Jadi misal selama ini versi masyarakat makanan bergizi adalah makanan yang mahal, padahal seharusnya kan tidak seperti itu. Makanya pihak kabupaten mengadakan pelatihan PMT menggunakan bahan-bahan lokal. Jadi misalnya ada ubi atau pisang ataupun ikan diolah seperti apa. Nah, itulah yang dilatih di kabupaten. Mengingat banyaknya kegiatan-kegiatan kepemudaan akhir ini, baik itu keramaian dan sebagainya, yang mohon untuk tahun 2003 mungkin ada sedikit penambahan amunisi ya lah bahasa. Yang kedua, ada memang rencana kita kemarin ingin membuat keramaian kecil-kecilan di desa kita Gunung Tengah. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kita kemarin telah membuat lapangan voli. Lapangan voli ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Bahkan 2019 lalu itu merupakan salah 4 pilar program desa. Jadi desa itu wajib ada sarana olahraga. Nah, kita kemarin sudah membuat lapangan voli yang terus terang termasuk Pak Kades sendiri banyak duit-duit talangan dari Pak Kades untuk membuat lapangan voli ya, dari tempat dan sebagainya. Nah, rencana kita nanti kalau lapangan voli baik tidak ada salahnya kita bawalah kabar-kabar sikit di kampung kita sebagai hiburan daripada Bapak Ibu sekalian ada lomba pokoknya siang dan malam kadang. Nah, sore-sore lah kita keramaian. Kalau Bapak Ibu mau lihat suasana air kemarau atau lapangan baik, itu ramai di depan ada EP ya. Ada hiburan lah kita sore dari luar bawa yang main voli dan sebagainya. Nah, jadi ada niat kami ingin membuat keramaian. Jadi dari duit mungkin dari desa lah, mungkin ada ulu-ulu nanti dari BPD untuk buat sedikit hadiah. Karena kita tuh kalau kita sumbangan itu paling bisa, apalagi tahun 2024 dekat pemilu tuh. Ini kita minta banyak ya kan, terjadi tidak dengan kelas memberi kita. Ada sedikit niat lah Pak Kades. Pertama dek gedung, pintu dek ya sejadah temerapoy dari atas ya. Jadi desi itu ya apa tuh takut nimpa pada biak nana. Kedua pagar paut, minta pagar yang tinggi. Jadi manuk nak dapat bersarang di paut lagi. Setiap hari nak tak manuk. Jadi dah asal lupa.